Shalom saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang di channel saya. Saya Jaya Pranasi Hombing. Saya ingin berbagi kesaksian dengan saudara bagaimana dulu saya lepas dari narkoba. Kesaksian ini sudah lama sekali saya simpan, sudah belasan tahun. Saya saat ini berusia 40 tahun. Saya lepas narkoba itu pada saat saya berusia 21 tahun. Saya kenal pertama kali memakai narkoba itu dari mulai SMA. Saat itu saya mulai mencoba-coba ikutan teman-teman saya memakai narkoba jenis ganja, dan saat itu saya mulai terus ketagihan. Kemudian pada saat saya kuliah di Jogja, saya kembali makin terjerumus ke dalam narkoba. Pada saat itu saya mulai mencoba yang namanya putau, sabu-sabu, dan sebagainya. Cuma saya yang namanya pil saya belum pernah coba, karena pada waktu itu saya dengar pil itu bisa merusak gigi ya. Jadi saya nggak mau pakai yang jenis pil. Sebelumnya saya mau cerita bahwa saya ini yatim piatu. Papa saya meninggal pada tahun 96. Pada waktu itu saya masih SMA kelas 1. Disusul kemudian gak lama tahun 99, mama saya juga kembali ikut dipanggil Tuhan karena sakit kanker rahim. Pada waktu itu saya hampir selesai dari SMA, udah mau lulus SMA. Mama saya berpulang ke rumah Tuhan. Kemudian saya lulus SMA, saya kuliah ke Jogja. Waktu itu yang nguliahin saya itu lamboru saya atau adiknya papa saya. Di Jogja, rasa kehilangan atas kepergian mama saya itu masih belum bisa ya saya terima. Saya merasakan Tuhan itu kok tega ngambil mama saya. Terus terang saya itu sangat dekat dengan mama saya dibandingkan papa saya ya. Saya merasa sangat dekat dengan mama saya. Dan itu perasaan itu terus terbawa-bawa sampai saya ke Jogja, saya kuliah. Di Jogja saya ngekos. Nah, di sana itu ada teman satu kos saya yang mengajak saya memakai narkoba. Cuma kali ini narkobanya jenis putau, sabu-sabu. Jadi mungkin kena ada perasaan tadi yang saya masih bisa belum menerima kepergian mama saya. Akhirnya saya pikir, ya mungkin kalau memakai yang ini saya bisa lebih enjoy lah. Akhirnya ya singkat cerita, saya mulai memakai putau. Di situ saya diajarin cara memakainya, karena cara memakainya itu ada beberapa cara ya. Ada yang pakai suntik, ada juga yang diisap pakai uang itu digulung, terus putaunya dibakar diisap. Tapi waktu itu saya lebih suka memakainya dengan cara disuntik. Sekali, dua kali, tiga kali saya dikasih gratis. Saya diajarin cara memakainya, termasuk cara menyuntikkannya ke dalam melalui tangan kita. Itu biasanya dipakai di urat-urat ini ya, urat tangan ini, terus di sini
juga bahkan ada mereka yang lewat urat leher, macam-macam caranya. Terus setelah saya mulai ketagihan, nah situ mereka tidak nggak mau lagi ngasih gratis, mereka mulai minta bayaran. Jadi putau itu harganya bermacam-macam ya, dan yang sedikit yang paling murah tuh 20.000 waktu itu. 20.000 waktu itu tahun 1999 di Jogja. Itu paling sedikit. Jadi itu ada paket-paketannya, itu dibungkus seperti amplop kecil-kecil, kemudian diedarkan ke orang-orang lain. Putau itu sendiri juga ada dua macam jenisnya. Ada yang warnanya putih, putih banget dia, seperti bubuk susu. Terus ada juga yang warnanya tuh butek. Nah, justru yang kalau kata orang-orang sih, yang warnanya semakin butek semakin enak dipakainya. Jadi mulailah pada waktu itu saya mulai membeli, karena mereka sudah nggak mau lagi memberikan saya gratis. Saya mulai membeli satu paket 20.000. Nah, uangnya dari mana? Dari uang kuliah. Saya sering berbohong kepada namburu saya butuh ini, saya butuh itu, saya dikirimkan uang, padahal uangnya saya pakai untuk narkoba. Kemudian saya mulai rutin memakai narkoba itu. Putau yang harga 20.000, yang awalnya kalau satu hari itu paketan yang 20.000 itu cukup. Lama-lama dia meningkat. Satu hari bisa 2 paket, 3 paket, 4 paket. Saya melihat sendiri banyak teman-teman saya di situ, yang anak-anak kos di situ, bisa sampai beberapa paket dalam satu hari memakainya. Bahkan juga anak-anak mahasiswa lain yang kosnya di tempat lain, mereka juga sering main di kosan saya. Mereka juga sering dagang narkoba di situ. Kita pakai barang-barang juga di situ di kamar kos. Pakai putau. Kita barang-barang nyuntik di kamar. Sama ngerokok, ganja. Bahkan juga ada sabu-sabunya juga. Kita juga pakai sabu-sabu. Nah, kalau sabu-sabu ini jenisnya tuh seperti kristal, seperti gula. Dikit aja tuh waktu itu harganya 50.000, lebih mahal dari putau. Nah, jadi kalau sabu-sabu ini, dia tuh bukan membuat orang mabuk. Dia nggak bikin kita kayak berhalusinasi gitu, nggak. Sabu-sabu ini mungkin seperti doping ya. Jadi justru kita kalau memakai sabu-sabu itu, kita akan bisa lebih segar, lebih kuat, semangat gitu. 2 hari bisa nggak tidur kalau pakai sabu-sabu. Nah, jadi pada saat itu saya mulai sering ya makan narkoba itu. Bahkan kadang-kadang kita dalam satu malam itu kita sambil minum, ngisap ganja, nyuntik ikan putau, terus pakai sabu-sabu lagi. Kalau sabu-sabu itu ya, itu dipakainya itu bukan cara disuntik, bukan. Jadi itu ada alatnya itu, ada seperti botol berisi air, di atasnya itu dinyalain api, terus sabu-sabu itu ditaruh di namanya foil. Itu seperti kertas timah. Nah, itulah yang di atasnya itu dibakar di atas api alat tadi. Pada saat itu dibakar, dia mengeluarkan asap. Nah, asap itu yang dihirup oleh pemakainya. Kadang-kadang kalau kita nggak punya alat itu, bisa juga memakai kayak mancis atau korek. Ya itu aja dinyalain, terus dibakar pakai foil tadi, udah. Jadi kadang-kadang kita dalam satu malam itu kita minum ganja, putau, sabu-sabu. Kalau udah begitu biasanya saya tiduran, terus kita muntah, udah nggak sadar lagi gitu.
Kita dibangunin sama teman, bangun bangun bangun, kamu muntah itu. Saya bangun, saya lihat ada muntahan saya di kasur. Udah nggak terasa lagi muntah, keluar begitu aja. Kadang-kadang bahkan saya sering jalan itu lemes banget. Badan saya seperti gemetar, seperti nggak ada tenaga. Ini muka saya ini seperti kuning, warnanya kuning, kuning ini kalau dibuka begini nggak merah gitu ya, kuning. Tangan saya juga kuning, bibir kalau makan itu nggak selera. Satu hari tuh ya kadang paling 1 kali sehari makan, malah kadang nggak makan. Mungkin kena pengaruh narkoba itu, putau. Kalau nggak memakai putau gimana? Sakit. Kalau istilahnya itu sakau. Badan tuh sakit banget. Tulang-tulang ini pegel-pegel. Dari kepala sakit, tulang-tulang sepersendian, kaki sakit semua. Ngilu. Mau ngapa-ngapain males. Hidung juga pilek. Gatal-gatal ini hidung. Makanya kalau pemakai putau itu biasanya ada tanda-tanda khususnya. Biasanya hidung mereka tuh sering gatal. Jadi kalau bicara itu sering sambil begini. Karena emang gatal, hidungnya sering gatal, nggak tahu kenapa. Karena sering digini-gini akhirnya hidungnya merah. Itu salah satu ciri-ciri pemakai putau. Kalau pemakai sabu-sabu gimana? Pemakai sabu-sabu itu biasanya giginya sering gemeletak-gemeletuk begitu. Sering begitu, otomatis seperti itu. Itu salah satu pengaruh sabu-sabu itu. Jadi di situ saya waktu itu di Jogja setahun lebih saya makai itu semua. Tapi memang Tuhan sering seperti mencolek saya gitu, sering berbicara dalam diri saya. Kenapa saya makai ini? Kenapa? Dalam hati sendiri saya sering berontak sebenarnya. Kenapa saya jadi begini? Kuliah saya nggak jadi berantakan. Saya jadi pemakai narkoba. Saya putuskan ini udah nggak bisa lagi. Saya pengen lepas dari narkoba. Saya harus lepas. Akhirnya suatu hari saya kabur dari kosan saya. Saya tinggalkan Jogja. Saya ke rumah saudara saya di Depok. Situ ada saudara saya, abangnya bapak saya. Dari situ saya banyak dinasihati, ditegur dan sebagainya. Kemudian saya dipulangkan ke Medan. Nah, di Medan saya tinggal bersama abang saya. Dan di situ saya mencoba hidup baru gitu. Saya pengen membuka lembaran baru. Maka dari sana saya kuliah lagi. Saya coba kembali kuliah. Saya ingin jadi orang benar. Nah, selama di sana saya sakau ya. Saya pengen make. Tapi enggak, saya mau enggak makan narkoba lagi. Saya ingin berhenti. Saya ingin kuliah yang benar. Nah, di sana saya kuliah di salah satu universitas swasta ya di Medan. Nah, di sana saya kuliah cuma 1,5 tahun saya di sana. Karena ternyata di sana saya ketemu lagi orang-orang yang seperti saya dulu. Nah, di sana ternyata di Medan saya nggak nyangka kalau ternyata peredaran narkoba itu ternyata sudah cukup luas juga ya. Jadi bukan hanya di Pulau Jawa.
teman-teman saya kuliah di sana itu, di Medan itu, banyak ternyata yang makan narkoba. Terutama Putau itu. Di sana saya berkenalan dengan mereka, dan saya waktu itu belum belum sembuh total ya. Mungkin karena belum belum disertai bimbingan bimbingan rohani. Akhirnya saya kembali terjerumus lagi pada waktu itu. Saya kembali lagi memakai narkoba itu. Saya kembali lagi memakai putau. Saya kembali lagi nyuntik putau itu ke tangan saya. Yang tadinya bekas-bekas jarum suntik di tangan saya itu sudah mulai hilang, tapi masih berbekas. Nah, karena ini kemudian saya memakai lagi, akhirnya saya pakai lagi. Tangan saya juga kembali penuh bekas-bekas jarum suntik. Dan itu pada waktu saya kuliah ya. Saya nggak tinggal di rumah abang saya lagi. Saya ditinggal di rumah saudara saya, abangnya bapak saya juga, di Medan. Nah, di sana saya kuliah, tapi juga saya memakai narkoba. Akhirnya kemudian suatu hari, mungkin saya sampai ke titik jenuh saya ya. Suatu hari saya di kamar, saya merenung, kenapa saya bisa begini Tuhan? Kenapa? Sebelumnya saya memang jarang gereja saya. Walaupun dari kecil saya memang sudah dibiasakan orang tua saya sekolah minggu, tapi setelah besar saya memang jarang gereja. Kalaupun gereja saya nggak pernah serius mendengarkan khotbah pendeta. Pada saat pendeta itu mau khotbah tuh biasanya saya keluar, saya ngerokok di luar. Ngantuk saya kalau dengar khotbah pendeta. Tapi mungkin itulah yang membuat saya kemudian bertumbuh menjadi rohani yang kosong gitu. Saya tidak diisi oleh firman Tuhan, makanya saya mudah sekali terjerumus ke narkoba. Yang tadinya saya sudah berhasil lepas di Jogja, saya pindah ke Medan, saya kembali lagi terjerumus. Dan pada suatu hari itu di kamar saya merenung, saya ingat juga papa saya, mama saya yang sudah meninggal. Saya sempat kemudian berpikir untuk, sudahlah saya mati aja. Saya mau bunuh diri. Mendingan saya mati aja. Kuliah saya di Medan juga berantakan. Uang kuliah habis saya pakai untuk narkoba. Kemudian tiba-tiba saya teringat di Tuntungan, ada sebuah kota kecil di Medan tuh, Tuntungan, itu kurang lebih 1 jam dari Medan. Di situ ada perumahan. Jadi mama saya itu sebelum meninggal tuh sempat membeli rumah di sana. Saya ingat rumah itu. Saya berpikir, saya kesana aja dah. Saya mau mati. Saya mau bunuh diri. Saya berencana saya pergi ke sana, masuk ke rumah itu, kemudian mengurung diri di rumah itu, kemudian saya mau minum baygon. Biar saya mati aja. Saya udah males. Saya udah nggak ada gairah dan semangat lagi untuk melanjutkan hidup saya. Nggak ada, nol. Tuhan itu nggak ada pikiran saya. Kalau Tuhan ada, kenapa saya begini? Kenapa orang tua saya diambil? Kenapa mama saya harus mati? Dan banyak lagi pada saat itu pertanyaan-pertanyaan yang berputar-putar di kepala saya. Iblis terus-terusan mengintimidasi saya. Iblis terus-terusan menghancurkan saya.
pada saat itu kemudian saya pamit ke saudara saya di mana saya tinggal di rumahnya itu, bapak tua saya. Saya pamit mau ke rumah mama saya aja yang di Tundungan itu. Saya berbohong, saya bilang saya mau tinggal di sana aja sambil kuliah. Padahal sebenarnya enggak. Saya sudah berencana untuk bunuh diri. Dan begitulah singkat cerita saya. Kemudian saya pergi ke sana. Saya bawa semua baju saya, pakai ransel. Saya ke sana naik angkot. Nah, dalam perjalanan ke rumah itu seperti ada suara ya dalam hati saya. Yang saya ingat ada sebuah kata-kata seperti ini. Ini adalah perjalanan religiusmu. Ini adalah perjalanan religiusmu. Perjalanan religius apa pikir saya? Orang saya mau mati kok. Kok perjalanan religius? Ya udah, kata-kata itu saya abaikan. Kemudian saya tetap ke sana dan kemudian sampailah saya di rumah itu. Nah, sampai di depan rumah saya itu, di depan rumah mama saya itu, saya kaget. Kok di atas rumah itu ada spanduk? Spanduk warna biru yang bertuliskan pos penginjilan gereja Bethel. Lah, ada apa ini pikir saya? Sejak kapan rumah ini jadi pos penginjilan gereja Bethel lagi coba? Waktu itu saya dari kecil, saya memang dari latar belakang keluarga dari gereja Lutheran ya. Jadi terus terang saya merasa heran kok bisa rumah mama saya ini jadi pos penginjilan gereja karismatik. Kok bisa pikir saya. Waktu itu saya sempat beberapa menit berdiri di depan rumah mama saya itu sambil memandangi spanduk itu. Ada perasaan galau dalam diri saya ya. Namanya saya ingin mati, saya ingin bunuh diri, kok jadi pos penginjilan. Sempat juga muncul amarah dalam diri saya. Saya pengen usir aja orang di dalam rumah ini pikir saya. Kemudian saya masuk, pintu rumah itu nggak kebuka, maksudnya nggak tertutup, terbuka begitu aja gitu ya. Waktu itu sepi, kemudian saya masuk, tiba-tiba keluar, ada seorang laki-laki dari sana yang menjaga rumah itu, yang kemudian saya ketahui bapak itu namanya Bapak Hia. Beliau orang Nias yang penginjil di sana yang sekalian menjaga rumah itu. Nah, waktu itu saya masuk ke sana, bapak itu keluar. Ada apa ya? Mau cari siapa? Kata bapak itu. Bapak itu bicara lembut kepada saya. Saya sempat ada perasaan marah. Saya pengen usir aja nih orang. Saya pengen hajar juga nih orang pikir saya. Cuman nggak tahu kenapa ya kok ada rasa takut tiba-tiba dalam diri saya itu. Sepertinya saya nggak sanggup menyentuh bapak itu. Seperti ada kemuliaan Tuhan di sana pada waktu itu. Kemudian jadi waktu itu saya perkenalkan diri saya bilang, saya anak pemilik rumah ini, saya bilang begitu. Oh, kalau begitu ya udah, ayo masuk. Bapak itu mengajak saya masuk dengan ramah. Kemudian saya gak mau basa-basi ya. Saya tanya apa ada kamar satu lagi di sini yang masih kosong. Oh ada di belakang, kata bapak itu. Kemudian saya ke sana.
Saya udah capek di jalan ya. Tambah lagi saya udah pikiran saya jadi semakin galau karena nggak sesuai dengan rencana saya gitu. Kemudian saya langsung masuk aja ke kamar itu. Saya tutup pintu, saya tidur sana. Saya mencoba tidur sambil terus berpikir di kepala saya, ini bagaimana ini? Semua rencana saya berantakan gara-gara orang-orang ini. Ternyata rumah itu sebelumnya sudah disewakan abang saya ke pihak mereka. Tapi abang saya itu tidak memberitahukan saya bahwa rumah ini sudah disewakan ke mereka gitu. Kemudian di kamar itu saya tidur. Karena saya juga ada kecapean, pikiran saya stres. Ada saya tidur sekitar 2 jam ya. Kemudian saya bangun, saya keluar kamar, saya lihat bapak itu ada di ruang tamu, lagi duduk makan kacang. Saya datang, saya jumpain bapak itu, saya tawarin rokok, saya sambil ngerokok. Saya tawarin, Pak, ini rokok. Bapak itu jawab, saya nggak merokok. Lah saya kaget. Kok bisa-bisanya ya zaman sekarang ada orang nggak ngerokok, pikiran saya begitu. Nah kemudian saya merokok sendirian, saya duduk di lantai. Kemudian bapak itu menawarkan kacang yang dia makan pada saat itu di dalam plastik. Ya kemudian kita makan kacang bareng. Hingga kemudian bapak itu bertanya kepada saya, kamu ada masalah apa ya? Dia bilang begitu. Ditanya begitu ke saya. Saya agak kaget juga. Seolah-olah bapak ini tahu sesuatu gitu loh. Tapi pada waktu itu saya nggak mau terbuka. Saya bilang nggak ada apa-apa. Saya nggak ada masalah apa-apa. Kemudian bapak itu tersenyum ke saya. Dia bangkit, dia berdiri, dia masuk kamarnya. Kemudian dia bawa Alkitab kepada saya. Dia membuka Alkitabnya itu, kemudian dia tunjukkan suatu ayat ke saya. Yang saya baca pada saat saya ingat, karena pada suatu hari kita harus menghadap tahta pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Nah pada waktu itu saya saat membaca ayat itu ya, saya seperti gimana ya, saya seperti merasa tersadar akan sesuatu. Saya kaget, ada perasaan takut tiba-tiba dalam diri saya. Kita suatu saat akan menghadap tahta pengadilan Allah. Kalimat itu yang membuat saya takut. Entah kenapa saya takut sekali waktu itu. Kemudian Bapak Hia itu kembali menanyakan pertanyaan sama ke saya. Kamu ada masalah apa? Ayo cerita. Kemudian disitulah saya mulai berterus terang ke bapak itu. Kalau saya ini pemakai narkoba. Saya pengen lepas tapi nggak bisa. Kalau hanya untuk menahan sakau itu saya bisa. Tapi yang paling sulit itu. Yang paling sulit kalau sudah candu pada narkoba itu ada sugesnya. Sugestinya itu yang sulit untuk dihilangkan. Perasaan ingin memakai lagi. Itu yang paling sulit. Bukan sakaunya, bukan. Nah, jadi malam itu kita banyak berbincang-bincang dengan Bapak Hia. Bapak itu banyak sekali mengulas isi Alkitab kepada saya. Banyak hal-hal yang
Tadinya saya nggak tahu menjadi tahu gitu loh. Walaupun saya memang dari kecil, saya udah sekolah minggu, saya udah gereja. Tapi saya nggak pernah membaca Alkitab, apalagi mempelajarinya. Banyak hal-hal yang membuat saya kagum dengan isi Alkitab. Pada malam itu juga, luar biasa mujizat Tuhan. Saya mulai memantapkan hati saya. Saya katakan, Tuhan, saya ingin lepas dari narkoba. Saya nggak sanggup, tapi saya percaya Engkau yang akan membuat aku sanggup. Engkau yang akan memampukan aku. Engkau yang akan menyanggupkan aku ya Tuhan. Malam itu saya berdoa. Saya berlutut di kamar saya. Saya mohon ampun pada Tuhan. Saya katakan saya ingin lepas. Saya ingin lepas, saya ingin lepas. Luar biasa. Besoknya pagi, Bapak Hia memperkenalkan saya dengan pendetanya, Bapak Lase. Bapak itu juga orang Nias, tapi dia tinggal ada beberapa blok dari rumah itu ya. Jadi kita ke sana, Bapak Hia membawa saya ke rumah Pak Lase itu. Pak Lase itu orang yang sangat lembut menurut saya. Dia adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Pada saat itu Bapak Lase nggak banyak bicara ke saya ya. Beliau hanya bilang, kalau sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Jangan pernah berpaling lagi ke kehidupanmu yang lama. Tetap ikut Tuhan. Sejak itulah saya mulai memantapkan hati saya. Saya ingin ikut Tuhan. Saya ingin ikut Tuhan Yesus. Saya harus bisa lepas dari narkoba. Dan bukan hanya lepas dari narkoba. Saya ingin jadi anak Tuhan yang sebenar-benarnya. Saya ingin ikut Tuhan sampai saya mati. Singkat kata, saya dibimbing oleh Bapak Lase dan Bapak Hia itu. Saya diajari bagaimana berdoa, menyembah. Saya diajari main gitar, lagu-lagu rohani. Puji Tuhan, haleluya. Gereja itu saya sempat heran ya. Dan agak lucu awalnya bagi saya. Jadi kita situ gereja, jemaatnya itu hanya 2-3 orang gitu loh. Malah sering kadang-kadang hanya 1 orang jemaatnya. Karena jemaat yang 2 tadi itu enggak gereja. Malah kadang-kadang jemaatnya itu hanya saya. Saya, istrinya Bapak Lase, anak-anaknya ada 2 orang, dan Bapak Lase sendiri. Ya dengan Bapak Hia juga. Jadi hanya kita doang itu yang ibadah. Sering seperti itu. Tapi itulah hebatnya gereja itu ya. Walaupun jemaatnya hanya kita aja gitu. Hanya berapa orang. Tapi kita tetap beribadah dengan semangat di sana. Bapak Lase tetap semangat berkhotbah. Dia nggak merasa gimana gitu. Dia tetap semangat. Saya melihat Roh Kudus di dalam diri Bapak itu luar biasa. Walaupun hanya 2-3 orang, Bapak itu tetap setia melayani, berkhotbah dengan berapi-api, dan memuji Tuhan. Luar biasa. Singkatnya, saya di gereja itu ya. Saya mulai ikut gereja itu ada sekitar 5 tahun. Dari mulai tahun 2001 sampai 2006. Jadi ada 5 tahun. Selama 5 tahun itu saya melihat luar biasa
lawatan Tuhan untuk gereja itu. Bagaimana Tuhan memberkati gereja itu melalui pelayanan Bapak Lase ini. Yang kemudian Bapak Lase ini menjadi Bapak rohani saya. Dari jemaat yang cuma 2-3 orang menjadi ada puluhan orang. Yang tadinya gerejanya cuma gereja rumah menjadi gereja beneran. Tuhan mengirimkan orang-orang untuk memberkati Bapak itu. Sampai gereja itu berdiri. Sampai gereja itu mempunyai bangunan sendiri. Gereja yang bagus sekali, cantik. Saya saksi matanya. Saya melihat sendiri. Dari gereja rumah menjadi gereja yang permanen. Dari jemaat yang cuma 2-3 orang menjadi puluhan orang. Dan sekarang sudah ratusan orang. Luar biasa. Saya melihat itu semua terjadi karena pelayanan yang tulus. Hasil dari pelayanan yang benar-benar dari hati. Bukan dari pelayanan-pelayanan yang mempunyai motivasi-motivasi tertentu, bukan. Saya belajar banyak bagaimana ikut Tuhan dari Bapak Lase ini. Beliau, kalau berbicara dengan saya, beliau itu jarang menegur saya dengan memakai ayat-ayat firman Tuhan. Kamu itu menurut firman Tuhan begini. Itu nggak pernah itu. Saya belajar dari Bapak ini, dari cara hidupnya, bagaimana dia menghadapi orang, bagaimana dia menghadapi fitnah orang. Banyak orang-orang yang pada saat itu di perumahan itu mengatakan dia dukun lah. Luar biasa. Pada waktu itu Bapak Lase banyak sekali difitnah oleh orang-orang di sekitar perumahan itu, bahkan dari hamba-hamba Tuhan sendiri, dari gereja-gereja yang ada di sekitar itu. Mungkin karena beliau bisa menyembuhkan orang sakit. Beliau bila mendoakan orang sakit, orang itu sembuh di dalam nama Yesus. Bila ada orang kerasukan dibawa ke Bapak itu, setannya keluar. Dan orang yang kerasukan tadi langsung sadar. Luar biasa, saya menyaksikan sendiri dengan mata saya. Bagaimana kuasa Tuhan pada waktu itu. Bapak itu dipakai Tuhan luar biasa. Mungkin itu yang menyebabkan banyak sekali orang pada waktu itu yang iri dengan pelayanan beliau. Tapi Pak Lase gak pernah menanggapi itu serius. Dia gak pernah marah bila ada orang memfitnah dia seperti itu. Beliau hanya bilang, ya sudah, biarkan saja. Biarkan saja, kata beliau sambil tersenyum. Luar biasa sekali kesabaran Bapak itu. Saya setiap hari datang ke rumah Bapak itu. Saya setiap hari makan di rumah Bapak itu. Bapak itu yang menanggung makanan saya. Karena saya setiap hari datang ke rumah Bapak itu, jadi saya tahu apakah Bapak itu benar-benar berdukun, memakai kuasa roh-roh jahat untuk menyembuhkan orang atau tidak. Tidak ada di rumah itu yang berbau hal-hal yang perdukunan. Tidak ada bau kemenyan. Tidak ada hal-hal aneh, benda-benda aneh di rumah itu. Tidak ada sama sekali. Saya saksinya. Jadi orang yang membuat fitnah itu sangat luar biasa kepicikannya. Tapi puji Tuhan, Bapak Lase tidak pernah terpengaruh. Justru dia hanya tersenyum bila difitnah seperti itu. Beliau adalah sosok yang banyak sekali menjadi contoh buat saya. Saya banyak belajar dari kehidupan beliau. Saya banyak belajar dari pelayanan beliau. Haleluya. Jadi disitulah saya melihat orang yang sudah diubahkan Tuhan itu ternyata seperti ini. Saya melihat Yesus di dalam diri Bapak itu. Saya beruntung, saya bersyukur Tuhan memberi saya Bapak rohani seperti ini.
Pada tahun 2006, Bapak Lase ini meninggal. Beliau meninggal tepat sekali di usia 40 tahun. Di usia 40 tahun. Akibat penyempitan pembuluh darah di kepalanya. Dan itu sebenarnya sudah lama. Tapi beliau nggak pernah cerita. Dokter sebenarnya dari dulu sudah sering berkata, Bapak jangan terlalu capek. Jangan terlalu berpikir yang berat-berat. Karena memang dari dulu Bapak itu sudah didiagnosa mengalami penyempitan pembuluh darah. Tahun 2006 Bapak itu meninggal. Di usia 40 tahun. Dan hebatnya, seminggu sebelum dia meninggal, saya masih ingat khotbah beliau di gereja. Dia pernah berkhotbah mengenai kematian. Dia pernah waktu itu bertanya kepada jemaat, bila Tuhan memanggilmu pada hari ini, apakah kamu siap? Nah, seperti itu. Mungkin banyak kan dari kita mau dipanggil Tuhan, kemudian kita berpikir, Tuhan jangan panggil dulu saya sekarang, bagaimana anak saya? Bagaimana istri saya? Bagaimana pekerjaan saya? Bagaimana usaha saya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi pada waktu itu Bapak itu dalam khotbahnya berkata, saya baru berulang tahun yang ke-40 tahun. Tapi bila Tuhan meminta saya untuk kembali pada saat ini juga, saya akan katakan, saya siap Tuhan. Saya percaya istri saya, anak saya, Tuhan yang akan pelihara. Haleluya. Khotbah itu selalu saya nggak sampai detik ini. Luar biasa iman beliau. Saya banyak sekali belajar mengenai iman dari beliau. Mengenai kuasa doa. Dan sebagainya. Tahun 2006 ketika Bapak itu meninggal. Banyak sekali orang yang datang. Banyak sekali. Seolah-olah yang meninggal itu adalah camat loh. Luar biasa, saya sendiri nggak menyangka. Bahkan orang-orang yang tadinya banyak memfitnah dia, berkata bahwa dia itu dukun dan sebagainya, semua datang melayak. Seperti kematian seorang pejabat. Haleluya. Di gereja itu juga, sebelum gereja itu berdiri ya, sebelum gereja itu mempunyai bangunannya sendiri, saya mengenal satu lagi hamba Tuhan yang kemudian menjadi kakak rohani saya. Beliau, saya manggilnya Bang Yo. Namanya Yohanes Irwan. Beliau ini baru selesai kuliah Alkitab, baru selesai sekolah Alkitab di Solo. Kemudian ditempatkan di gereja yang dipimpin Bapak Lase ini, seperti istilahnya seperti magang gitu ya. Bang Yo ini latar belakangnya dari preman. Dia ini di Solo preman. Di badannya itu banyak sekali tato. Di depan, di belakang, di lengan, kiri kanan. Tapi beliau sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus. Saya melihat karakternya sudah banyak berubah. Dia sudah nggak kelihatan seperti preman lagi. Saya melihat kelembutan Yesus di dalam diri dia. Bang Yo ini juga menjadi kakak rohani saya. Di samping Bapak Lase menjadi bapak rohani saya. Ada Bapak Hia juga tadi yang dari awal saya ceritakan. Saya banyak belajar dari ketiga prajurit Tuhan ini. Kita banyak sering sharing dengan Bapak Lase, dengan Bang Yohanes, mengenai Alkitab, mengenai kesaksian-kesaksian kita, mengenai kehidupan kita yang lama, bagaimana Tuhan memilih kita,
mengangkat kita dari kehidupan lama kita, melepaskan kita dari lingkaran setan. Saya sangat bersuka cita sekali bagaimana Tuhan melepaskan saya dari narkoba dan mengutus 3 orang hambanya ini untuk mendidik saya, untuk membimbing saya, agar saya benar-benar bisa diselamatkan. Saya dibaptis Islam pada tanggal 11 November 2001. Saya sangat bersuka cita sekali. Saya lahir baru. Dan saya menjadi anak Tuhan. Haleluya. Tahun 2006 setelah Bapak Lase meninggal, saya ke Jakarta. Saya memutuskan untuk ke Jakarta. Saya tinggal di rumah abang saya dan mencari pekerjaan di sana. Tapi saya tetap berhubungan dengan orang-orang gereja di sana. Saat ini gereja itu sudah dipimpin oleh Ibu Lase, istrinya Bapak Lase itu sekarang menjadi pendeta di sana, menjadi gembala sidang di sana, dan dibantu dengan jemaat senior di gereja itu yang dari dulu sudah lama sekali menjadi jemaat Bapak Lase. Saya selalu bersuka cita mendengar kabar mengenai gereja itu. Gereja itu adalah gereja yang luar biasa bagi saya, karena saya menjadi saksinya bagaimana saya waktu itu bertumbuh di dalam gereja itu dan bagaimana Tuhan memberkati gereja itu. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, setelah saya lepas dari narkoba, saya merasa hidup saya luar biasa. Badan saya kembali sehat, pikiran saya kembali waras, saya kembali mempunyai harapan untuk masa depan saya, dan saya banyak sekali melihat pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan membimbing saya diberikan pekerjaan, saya diberikan Tuhan pasangan hidup yang rajin sekali berdoa. Dia sering berdoa buat saya juga, buat pekerjaan saya, buat keluarga saya. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin ada di antara saudara yang masih memakai narkoba. Saudara ingin lepas, tapi saudara tidak tahu bagaimana caranya. Hanya Yesus yang bisa melepaskan saudara. Saudara gak bakalan bisa lepas dari narkoba bila dengan kekuatan sendiri. Saudara harus minta kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus melepaskan saudara dari narkoba. Bagaimana cara bisa lepas dari narkoba? Yang pertama, niat. Saudara harus punya niat untuk lepas dari narkoba. Itu modal awal saudara untuk lepas dari narkoba. Yang kedua, saudara harus keluar dari komunitas saudara. Saudara sudah keluar dari pergaulan saudara yang buruk. Tinggalkan teman-teman saudara. Itu penting saudara lakukan. Mengapa banyak orang-orang pecandu narkoba yang sudah direhabilitasi sembuh, tapi keluar dari pusat-pusat rehabilitasi, coba lagi? Kenapa? Karena mereka kembali bergabung dengan teman-temannya. Mereka kembali masuk ke komunitas mereka yang lama. Jadi langkah yang penting yang harus saudara lakukan adalah keluar dari komunitas saudara. Tinggalkan orang-orang itu. Yang ketiga, saudara meminta kepada Tuhan, berdoa pada Tuhan.
Tuhan pasti mampu melepaskan saudara. Bila Tuhan mampu melepaskan saya, Tuhan juga pasti bisa melepaskan saudara. Mampu melepaskan saudara dari narkoba. Kata Tuhan apa? Mintalah, maka kamu akan diberi. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Bila saat ini Anda memakai narkoba, saudara harus ingat bahwa diri saudara itu berharga. Saudara nggak layak, saudara nggak pantas untuk berakhir dengan narkoba. Semua orang yang memakai narkoba itu pasti ada latar belakangnya. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada kesedihan, ada amarah, ada dendam, dan sebagainya. Ada sakit hati, ada akar pahit. Saya mau katakan pada saudara, yang saudara perlu lakukan adalah saudara harus bisa mengampuni dirimu sendiri. Saudara harus bisa memaafkan dirimu sendiri. Yang kedua, saudara harus bisa memaafkan siapapun mereka yang sudah membuat saudara terluka. Saya katakan pada saat ini, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan ingin memberkati saudara. Tuhan ingin mengangkat saudara. Jadi jangan sia-siakan hidupmu dengan narkoba. Narkoba hanya akan menghancurkan saudara. Narkoba hanya akan merusak pikiran saudara. Narkoba hanya akan membawa saudara ke dalam api neraka. Tuhan katakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan segala yang sudah kita lakukan. Apa saudara siap untuk menghadap tahta pengadilan Allah? Bagi saudara yang mungkin mempunyai teman, mempunyai kenalan yang saat ini masih terikat dengan narkoba, tunjukkan video ini kepada mereka. Bila Tuhan mampu melepaskan saya dari narkoba, Tuhan juga pasti mampu melepaskan mereka. Tuhan tidak melihat gerejamu. Dari gereja manapun kamu, ada Roh Kudus di sana. Mudah-mudahan melalui video ini, Tuhan Yesus menjamah mereka. Sama seperti Tuhan Yesus menjamah saya dulu. Seperti Tuhan Yesus mengubahkan saya dulu. Bagaimana Tuhan menyiapkan jalan-jalan yang tidak saya ketahui, hingga akhirnya melepaskan saya dari narkoba. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih telah mendengarkan kesaksian saya. Kesaksian ini sudah lama sekali saya simpan. Saya nggak pernah bersaksi pada siapapun, karena saya pikir saya bukan artis, saya bukan siapa-siapa. Apakah kesaksian saya ini berguna buat orang lain? Saya selalu berpikiran seperti itu. Dari dulu saya sering merasakan dorongan di dalam hati saya dari Tuhan meminta saya bersaksi. Tapi terus terang saya agak minder ya orangnya. Saya nggak pintar bicara gitu. Apalagi kalau di depan orang banyak. Jadi kemudian saya pikir, bagaimana kalau saya berkesaksian saya ini melalui YouTube saja? Mungkin bisa memberkati orang lain yang menonton video ini. Mungkin bisa menjadi berkat bagi saudaraku di luar sana yang masih memakai narkoba.
Bagi saudaraku yang masih memakai narkoba, pada saat ini saya mau buat pesan kepada saudara. Pesan ini juga, ambil keputusan. Terima Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Hanya Tuhan Yesus yang mampu melepaskanmu dari narkoba. Hanya Tuhan Yesus yang mampu membuatmu menjadi manusia baru, yang mampu membuatmu menjadi manusia yang penuh dengan pengharapan. Hanya Tuhan Yesus yang mampu memberikanmu masa depan yang damai sejahtera. Firman Tuhan katakan, "Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku untukmu." Rancangan yang ada padaku untukmu bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang damai sejahtera untuk memberi hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucapkan terima kasih untuk saudara yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya ini. Bila saudara berkenan, saudara bisa subscribe video ini, karena saya akan membuat video-video lain yang mudah-mudahan bisa menjadi berkat untuk saudara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.